Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-16, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, segala ketetapan-Mu adalah kegemaran kami. Kini kami datang berteduh di dalam Engkau. Kami siap menerima sabda-Mu dan kami siap untuk melakukan segala perintah-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Ulangan 16 ayat 1-17. Peliharalah bulan Abib dengan merayakan Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sebagai kurban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya berdiam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. Selama 7 hari engkau harus makan roti tidak beragi, roti penderitaan itu, sebab dengan terburu-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Dengan demikian seumur hidupmu engkau akan mengingat hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh wilayahmu selama 7 hari. Dari daging hewan yang kau sembelih pada petang hari pertama, janganlah ada yang dibiarkan tersisa sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan kurban Paskah di kota-kota yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, kecuali di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya berdiam. Di sanalah engkau harus mempersembahkan kurban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasak dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Esok paginya engkau harus kembali ke kemahmu. Selama 6 hari engkau harus makan roti tidak beragi. Pada hari ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu, maka jangan engkau melakukan pekerjaan apapun. 7 minggu harus kau hitung, mulai dari waktu menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, dengan persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bersukarialah di hadapan Tuhan Allahmu, engkau beserta anakmu laki-laki dan perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, orang Lewi yang di kotamu, juga pendatang, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu. Bersukarialah di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya berdiam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan lakukanlah ketetapan ini dengan setia. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan selama 7 hari, sesudah engkau selesai mengumpulkan hasil dari tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Bersukarialah pada hari rayamu itu engkau beserta anakmu laki-laki dan perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, orang Lewi juga pendatang, anak yatim dan janda yang di kotamu. Selama 7 hari engkau harus mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala tuaianmu dan segala upaya tanganmu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan persembahan di tangannya, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sahabat Santapan Harian, dalam agama terdapat tatanan ajaran dan ritual yang dirangkai untuk mengingatkan kita agar selalu terhubung dengan Tuhan. Pada bacaan hari ini, Allah menegaskan 3 hari raya yang harus dirayakan oleh umat Israel pada masa itu. Hari raya pertama adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi. Ini mengingatkan mereka atas penderitaan mereka di Mesir, serta pembebasan yang Allah hadirkan.
Ini menekankan rasa syukur dan kenangan sejarah. Roti tak beragi menyimbolkan kondisi terburu-buru saat mereka keluar dari tanah Mesir, meninggalkan dosa dan merengkuh kehidupan baru. Hari raya kedua adalah Hari Raya 7 Minggu, di mana umat diajak untuk bersyukur atas panen yang diberkati Tuhan. Syukur itu diwujudkan dalam persembahan kepada Tuhan sesuai dengan berkat yang telah mereka terima. Setiap orang bersuka cita. Perian ini direfleksikan belas kasih dan keadilan Tuhan. Hari raya ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun. Perayaan selama 7 hari ini menandakan musim panen dan umat Israel diajak bersyukur atas kelimpahan yang telah dikaruniakan Allah. Secara harafiah, pondok dari daun betul-betul dibuat sebagai simbol hari raya ini. Semua orang diundang untuk merayakan hari raya ini, termasuk orang-orang yang terpinggirkan di antara mereka. Waktu yang cukup untuk bersukacita dan merenungkan kesetiaan Allah selama perjalanan mereka di padang gurun. Dari sini kita melihat bahwa pusat segala peribadahan dan ritual kita adalah kasih serta karunia Allah yang harus selalu diingat dan dirayakan setiap waktu. Maka dari itu, dalam ibadah yang kita lakukan dengan segala bentuk ritualnya, kita diingatkan akan kasih setia Tuhan dalam kasih yang selalu menjadi pusat dari segala peribadahan kita. Selain itu, kita juga diingatkan untuk merayakan penyelamatan, pemeliharaan, dan berkat Allah melalui perayaan tahunan dengan ibadah-ibadah yang penuh sukacita, komunitas yang inklusif, dan persembahan syukur yang tulus. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur, mengingat bahwa pusat segala peribadahan dan ritual kami adalah kasih dan karunia-Mu. Bantulah kami untuk selalu mengingat bahwa setiap tindakan kami harus diwarnai oleh kasih-Mu ya Allah. Semoga setiap ibadah yang kami lakukan menjadi ungkapan syukur atas anugerah yang telah Engkau berikan. Di dalam damai-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.